Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini pertama-tama gue pengen minta maaf dulu karena gue nggak rilis video harian pada tanggal 15 Februari 2024 di hari Kamis lalu kemarin karena gue sempet agak kesel dikit sama hasil pilpres, tapi ya udah itu kan preferensi gue. Selamat untuk Bapak Prabowo dan Bapak Gibran yang kemungkinan besar memenangkan pilpres kali ini dengan skor yang di atas 51%. Terus selanjutnya gue mau cerita gimana cara gue berusaha untuk nggak begadang. Wah, itu adalah masalah gue di beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir. Susah banget mau tidur cepat, apalagi setelah gue cuma kerja di rumah. Ketika gue bisa ngatur waktu sendiri, nggak perlu ada kewajiban ke kantor, naik kereta pagi-pagi kayak dulu ketika gue kerja di kantor. Tapi di sisi satu, gue jadi terlalu bebas dan akhirnya gue nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Nah kan nih gue bikin video, sorry banget ya, gue bikin jam 00.51 alias jam 1 kurang. Gue pengen banget bisa nggak begadang karena mungkin sekarang gue nggak merasakan betul ya efek begadang. Tapi gue nggak pernah tahu nanti bertahun-tahun kemudian gimana, apakah ternyata jantung gue kesel sama ritme hidup gue yang nggak sesuai sama ritme sirkadian, nggak sesuai sama terbit dan terbenamnya matahari. Gue nggak pernah tahu. Makanya gue bener-bener mau banget coba apapun caranya untuk bisa tidur lebih cepat, nggak pakai begadang. Dan salah satu cara yang gue sedang lakukan dan coba lakukan adalah dengan tidak menggunakan handphone gue ketika gue mau tidur. Kecuali untuk rekaman ya, beda. Jadi di sini tuh nggak pakai handphone untuk buka sosmed, buka YouTube, bales chat. Jadi udah cukup, selesai. Nah, karena emang susah untuk bener-bener nggak pakai HP sama sekali, gue akhirnya mencoba untuk setidaknya mengakses YouTube atau mengakses internet dengan menggunakan iPad. Dan karena iPad itu tidak semudah mengetik di HP, jadi gue juga nggak sebegitunya ketagihan sampai gue lupa waktu, sampai tiba-tiba anjay udah jam 2 pagi gue belum tidur. Karena itu jadi cukup mendorong gue untuk tidur lebih cepat. Dan setidaknya hari ini setelah gue melakukan cara itu, gue merasa lebih terkontrol waktu gue. Karena gue benar-benar memisahkan ruang gue untuk pada dunia luar. Dunia luar itu maksudnya komunikasi dan mengakses sosmed dengan mudah. Dan karena ada pembatasan itu, dengan menggunakan iPad yang tidak semudah dengan HP, akhirnya gue langsung bisa yaudah deh, gue misalkan bebersih sambil nonton video, ya udah gue nyalain aja videonya tanpa gue perlu kepo apa yang terjadi di sosmed. Apalagi kan jujur dengan adanya pilpres gue cukup terpengaruh ya dengan aliran informasi yang begitu deras, cepat dan banyak. Jadi itu cukup mengganggu dan gue sejauh ini cukup efektif sih menggunakan iPad ini. Gue emang pengen banget nyoba kayak ya mungkin gue delete aja dulu ya IG atau Twitter aplikasinya. Tapi gue masih bisa akses lewat web, dan web di HP itu juga menurut gue masih enak banget untuk diakses. Jadi sebenarnya susah banget, bener. Apalagi buat gue yang emang anaknya cukup mudah ketagihan sama sosmed. Makanya tuh gue pernah cerita di beberapa video sebelumnya, kayak gue pas lagi abis jobless, gue mau cari kerjaan atau usaha baru, gue bener-bener delete semua sosmed gue dan beneran gue fokus, sumpah. Dan waktu gue begadang adalah karena gue ada project dan gue mesti ngejar deadline-nya gitu.
Tapi emang selain karena penggunaan sosmed, gue harus akui manajemen waktu gue kurang baik. Gue kurang menghargai diri gue sendiri dengan memberikan waktu tidur yang cepat dan baik. Karena kalau gue menghargai diri sendiri, pasti gue udah nggak perlu mikir untuk begadang. Gue akan dengan senang hati kayak, yuk udah jam 10 misalnya, yuk tidur, atau jam 11 deh, atau maksimal banget jam 12, ayo tidur cepat. Tapi emang sekali lagi karena gue kondisinya bebas banget, gue jadi malah susah. Nah, kalau untuk soal itu, gue akhirnya berusaha banget untuk ngasih jadwal yang strict buat diri gue sendiri. Kayak misalkan bikin video nih, ini semoga bisa menjadi video terakhir gue, atau salah satu video yang nanti di masa depan yang dibuat di jam dini hari. Ini menurut gue jam 1 tuh udah lumayan dini hari. Semoga ini cuma jadi minoritas lah. Jadi nanti selanjutnya gue rekaman entah pas pagi, entah siang, atau sore. Pokoknya sebelum jam tidur normal gue. Karena kayak gini nih gak sehat banget. Emang bener gak sedikit orang yang mungkin tahan gitu loh. Begadang sampai umurnya udah 50-an tahun, 60 tahun dengan begadang. Tapi sekali lagi gue gak mau ambil resiko kayak gitu. Gue mau hidup dengan benar. Gila coy, parah banget kalau misalkan keterusan nggak mengendalikan diri, itu nggak enak banget. Dan sebenarnya ya kalau kita ngomongin kebebasan, emang nikmat banget hidup dengan cukup bebas, karena kantor gue lumayan fleksibel lah untuk jam. Jadi gue bisa mengendalikan ritme, mengendalikan waktu untuk gue bekerja. Jadi gue nggak strict. Tapi karena gue terlalu bebas, kadang kayak gue jadi menyepelekan waktu. Jadi kayak gue, ini kayak emailnya lagi dikit hari ini, yaudah gue mau main HP aja. Tiba-tiba udah 3 jam berlalu, 4 jam berlalu. Dan sayangnya gue gak inget jadinya apa aja sih yang tadi gue baca, scroll tweet, jadi gak guna. Gue gak mau kayak gitu terus. Padahal kayak gue bisa menggunakan waktu 3 jam gitu, mungkin entah dengan belajar bahasa baru, atau mungkin baca novel, baca buku, non-fiksi, apapun itu deh. Pokoknya bukan main sosmed. Aduh capek banget gue. Bener. Agak frustrasi. Bahkan kayak gue tadi tuh sempet kayak mumet. Gila ya, HP tuh emang bener-bener bisa jadi pedang mata dua. Apalagi smartphone di zaman sekarang. Smartphone, sosmed, mata dua banget. Kayak smartphone nih contohnya, emang bisa bermanfaat nih, kayak gue bisa bikin YouTube dengan mudah, dengan kamera yang menurut gue masih oke, terus dengan audio yang lumayan juga, walaupun sekarang emang gue udah pakai mic jepit, jadi better lebih baik daripada pakai handphone doang. Cuma di sisi satu karena terlalu mudah dan bisa ngakses macam-macam, jadi gue bisa menghabiskan waktu. Aduh, adiktif banget emang, aduh. Tapi karena gue tahu adiktif, ya ibaratnya kayak misalkan orang yang ketagihan rokok kali ya gue hilangkan, coba kurangin. Gue batasin deh setidaknya. Serem banget emang sosmed. Mana kan di sosmed tuh juga ada teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal juga. Jadi kayak setidaknya untuk gue sekarang, apalagi nggak ada urgensi untuk delete sosmed, itu susah banget, bener. Ada teman-teman kita soalnya jadi ngobrol. Walaupun kalau kata Cal Newport, ya sebenarnya sosmed tuh cuma fragmen-fragmen doang sih. Lu mungkin hanya mendapatkan sense atau mendapatkan semacam rasa kalau lo udah berinteraksi dengan orang lain. Padahal sebenarnya kagak cuy, itu semu. Kayak beda pasti vibe-nya kalau kita ketemuan langsung atau teleponan. Kan lebih intens. Apalagi kalau ketemu langsung, kita bisa lihat gerak-geriknya, kita bisa lihat mungkin canggung-canggungnya, bener-bener kita berinteraksi sama manusia. Oke, itu aja, gue mau segera tidur. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai titik ini. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan gue. Dan kalau misalkan teman-teman punya pengalaman serupa, boleh banget share di sini, atau mungkin kayak nggak setuju atau gimana pun. Terima kasih sekali lagi. Dan bisa juga nonton video gue sebelumnya. Ini maaf banget nih lebih curhat daripada, tapi sebelumnya juga curhat sih. Ya udah,
Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah semua.